ketika diikat di kaki, berlanjut diikat kita di lutut, sampai kita ditutup sampai dada. Ketika sampai orang yang ingin mengkafankan kita menutup di muka, apa yang dipesankan oleh ruh di kala itu? Wahai sanak keluargaku, wahai orang yang mengkafankan diriku, tolong jangan terlalu cepat engkau menutup mukaku. Tolong jangan terlalu engkau melihat, yaitu menutup mukaku. Ingin terakhir kali hari ini, saya ingin melihat dan menatap rumahku yang hari ini terakhir sekali aku berangkat, tidak akan kembali lagi. Sebentar lagi saya ingin melihat keluargaku yang akan saya tinggalkan. Tanpa terasa bagi kita bahwasanya sudah sebulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan, yang bahwa Allah menegaskan kepada kita bersama, kepada hambanya, menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Dan kita yakin bahwasanya sebulan yang sudah lalu kita merupakan golongan-golongan orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang bersih daripada segala dosa, kembali menjadi orang-orang yang diharapkan fitrah kembali. Maka para hadirin sekalian, begitu lama kita membersihkan diri, hampir sebulan lamanya, maka janganlah kita mengulang kembali dengan kebersihan yang sudah ada. Oleh karena demikian, supaya iman kita tetap, supaya bahwasanya kita di dalam keadaan Allah yang mengharapkan menjadi orang-orang yang muttaqin, maka di antaranya fazkuru bil maut, banyaklah engkau menyebut-nyebutkan tentang kematianmu. Banyaklah engkau mengingat-ingat akan masa datang engkau akan kembali kepadanya. Maka para hadirin sekalian, mari sejenak kita yaitu mengulang kembali sebagaimana bahwasanya dialog antara Rasulullah dengan istrinya yang tercinta. Dikala Rasulullah memasuki kepada rumahnya, Siti Aisyah sudah beradat kebiasaan bangun memuliakan sang suaminya. Saat Rasulullah memberikan salam kepada istrinya, Assalamualaikum ya, sejahtera di atas engkau wahai kekasihku, wahai istriku yang tercinta. Maka ketika itu Rasulullah memberi salam Siti Aisyah dengan bangun. Namun spontan Rasulullah mengingatkan, wahai istriku, tidak usahlah engkau bangun hari ini, duduk seperti biasa. Dikarenakan istri yang taat kepada baginda Rasulullah tetap berdiri memuliakan sang suami, kemudian duduk bersamaan dengan Rasulullah. Dikarenakan kelelahan Rasulullah di saat itu, berbaringlah di dalam pangkuan sang istri yang tercinta sambil dalam keadaan menengadah mukanya menghadap langit. Para hadirin sekalian, di dalam lelah sesaat maka Rasulullah tertidur. Sang istri yang tercinta tidak pernah bergerak karena menjaga tidurnya Rasulullah dijaga betul oleh sang istri. Kemudian terlihatlah oleh istrinya, oleh Siti Aisyah, bahwasanya uban yang ada di jenggot Rasulullah sudah bertaburan, sudah sebanyak 15 helai uban yang ada di jenggot Rasulullah. Maka dikala itu para hadirin sekalian, tanpa terasa mengalirlah air mata yang ada di pipi sang istri yang tercinta mengenai daripada muka Rasulullah. Terbangun dikarenakan dalam keadaan dingin air mata mengenai pipi Rasulullah. Diusap oleh Rasulullah, dilihat bahwa air mata istrinya sudah berlinang. Sambil duduk mereka berbincang. Maka saat itu bertanya sang Rasulullah, wahai istriku, kenapa tadi engkau dalam keadaan begitu ceria, sekarang dalam berlimang air mata? Kenapa, hal apa yang terjadi terhadap dirimu? Maka para hadirin sekalian, Siti Aisyah mengungkapkan apa yang terlintas dalam benaknya. Satu persatu diungkap dengan bahasa yang halus. Wahai Rasulullah, ketika saya melihat uban yang ada di jenggotmu, maka terbayang oleh saya, engkau tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Petanda-petanda sudah ada pada dirimu ya Rasulullah. Saya melihat jenggotmu sudah beruban, berarti petanda engkau tak lama lagi bersama kami di atas dunia ini. Maka Rasulullah, dikarenakan dia itu membincangkan tentang kematian, Rasulullah menanyakan kepada istrinya, wahai istriku,
Apa gerangan yang engkau tahu apabila seseorang itu yang paling dahsyat ketika terjadi kematian? Maka dengan bahasa yang indah, sopan santun sang istri mengatakan, baginda Rasulullah saja yang mengingatkan kami. Namun yaitu Rasulullah memberikan peluang kepada istrinya. Tolong istriku yang tercinta, engkau ungkapkan saja apa yang engkau tahu tentang kematian ini. Maka diceritakan oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, yang paling menyakitkan ketika kita mati itu saat tubuh kita sudah begitu kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Rumah sebagai tempat kediaman kita sementara, rumah tempat kita beristirahat, wahai Rasulullah. Namun ketika itu kita dikeluarkan dalam rumah, ini yang paling menyakitkan, wahai baginda Rasulullah. Rasulullah yaitu dikala itu mengiyakan apa kata istrinya. Lalu apa lagi? Maka istrinya mengungkapkan lagi, setelah kita dibawa ke kuburan, maka kita dibaringkan di dalam kerenda, diletakkan kita dalam liang lahat. Sanak keluarga mereka menaruhkan kita di dalam bumi, kemudian mereka meninggalkan kita bersama, wahai Rasulullah. Ini yang paling menyakitkan dan menyedihkan. Rasulullah dalam keadaan yaitu melihat istrinya begitu dalam keadaan mengungkapkan ketakutan, maka Rasulullah memegang bahu sang istri, wahai istriku, ada lagi yang paling menyakitkan dan yaitu menakutkan dikala seseorang mati. Maka sang istri itu dengan wajahnya yang begitu dalam keadaan merah mendengarkan lantunan yang diucapkan oleh Rasulullah, ketakutan datang. Rasulullah perlahan-lahan mengungkapkan cerita tentang kematian. Wahai istriku, saat yang paling kita menyedihkan seseorang dikala mati, diumumkan kita kepada sanak keluarga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian orang berdatangan ke rumah kita, menjenguk dan melayat. Semua orang pada kedatangan. Kita saat itu datanglah orang sekampung. Mereka masuk dalam rumah kita menimba air. Mereka mempersiapkan di saat kita kematian. Kemudian yang lain mempersiapkan kerenda yang akan kita diusung. Kemudian kita dimasukkan ke dalam rumah kita. Saat itu datang orang yang memandikan. Allah memberikan kesempatan kepada ruh kita yang sudah dicabut oleh Allah, maka diletakkan dengan jasad kita yang berdekatan dengan tubuh. Saat itulah menjerit suara ruh kita. Apa katanya? Kata Rasulullah, wahai orang kampungku, wahai sanak keluargaku, jangan terlalu engkau menggosok-gosok tubuhku. Jangan engkau terlalu yaitu untuk menyiram tubuhku. Jangan terlalu engkau yaitu memegang tubuhku. Rasanya semuanya rontok apa yang ada di dalam tubuhku. Remuk tulang belulangku. Tercabut semua sendi-sendiku. Wahai orang yang memandikanku, janganlah terlalu engkau gegabah memegang tubuhku. Rasanya hangus apa saja yang ada di dalam tubuhku. Baru sejenak keluar ruh dalam tubuhku. Ini para hadirin sekalian. Maka ketika itu, saat itu mendengar oleh sang istri yang tercinta, menunduk, tidak berani melihat Rasulullah mengenang kematian akan datang. Rasulullah yaitu melanjutkan kembali. Setelah itu, wahai istriku, saat bahwasanya kita siap dimandikan, dibawa kita kepada tempat untuk kita dikafankan, diletakkan kepada satu tempat tidur. Kemudian yaitu dibubuhkan kita apa yang bisa sebagai perlengkapan di dalam kematian itu. Dibalut satu persatu dengan kain kafan yang dulu tidak mau kita memakainya. Maka ketika diikat di kaki, berlanjut diikat kita di lutut, sampai kita ditutup sampai dada. Ketika sampai orang yang ingin mengkafankan kita menutup di muka, apa yang dipesankan oleh ruh di kala itu? Wahai sanak keluargaku, wahai orang yang mengkafankan diriku, tolong jangan terlalu cepat engkau menutup mukaku. Tolong jangan terlalu engkau melihat yaitu menutup mukaku. Ingin terakhir kali hari ini. Saya ingin melihat dan menatap rumahku yang hari ini terakhir sekali aku berangkat, tidak akan kembali lagi.
Sebentar lagi saya ingin melihat keluargaku yang akan saya tinggalkan. Ingin ku tatap yaitu semua sanak keluargaku yang kutinggalkan hari ini. Maka wahai istri yang tercinta, ketika itu orang tidak bisa mendengar. Semua makhluk bisa mendengar, jin dan manusia saja yang tidak bisa mendengar. Para hadirin, Rasulullah melanjutkan lagi. Saat ditutup di muka, orang lain tidak bisa mendengar. Orang yang mengkafankan terus dia itu mengkafankan. Para hadirin sekalian, inilah yang dapat kita bawa ketika kita mati. Berapa saja yaitu yang kita punya harta bergelimbang begitu banyaknya. Namun pada hakikat kain kafan 3 lapis akan kita pakai. Itu bukan anti untuk sejuk di saat kita di alam kubur. Kemudian ditindih dengan kerendah dengan 3 keping papan yang akan kita tidur di sebaliknya. Itu bukan sebagai alas, namun untuk supaya jangan tertimbun oleh tanah. Maka dikala itu para hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah, berlanjutlah ketika itu. Ditanya lagi oleh Siti Aisyah, apa lagi ya Rasulullah? Yang paling sedih ketika kita kematian, wahai istriku yang tercinta. Saat bahwa kita dibawa keluar, ingin diusung. Apa kata mayat di saat itu? Yang Allah titipkan ruh, yaitu dekat dengan jasadnya. Maka dikatakan oleh ruh di saat itu, wahai orang kampungku, jangan terlalu cepat engkau membawaku di dalam rumah. Tangisan anakku, tangisan keluargaku, hari ini saya ingin mendengarnya. Hari ini saya berangkat takkan kembali lagi. Namun para hadirin sekalian, saat itu semuanya tubuh kita dibawa keluar untuk disolatkan. Siap kita yaitu diletakkan di halaman rumah. Semuanya orang berkumpul dan salat. Sambil mereka takbiran 4 kali selesai salat, maka ketika kita diusung ingin dibawa ke tempat kuburan, berkata lagi sang mayat itu, wahai anakku, wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku, lihatlah hari ini apa yang saya bawa. Lihatlah hari ini apa yang saya tinggalkan. Apa yang pernah saya usahakan sedikit pun tak pernah saya bawa hari ini, wahai anakku. Tak pernah saya yaitu hari ini begitu saya siang dan malam untuk saya bekerja kumpulkan harta ketika itu. Namun hari ini saya akan pergi meninggalkanmu. Oleh karena itu wahai anakku dan keluargaku, tolonglah dengan kematianku ini menjadi yaitu satu gambaran, menjadi pelajaran untukmu. Janganlah engkau dilalai dengan hidupmu. Janganlah engkau digoda dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Hari ini saya berangkat meninggalkanmu. Ambillah pelajaran untukmu wahai anakku. Sebagaimana hari ini penyesalanku tak bisa yaitu saya antisipasi lagi. Tak bisa kembali lagi menjadi hidup kembali. Maka engkau ambil pelajaran daripada kematianku ini. Para hadirin sekalian, inilah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Rasulullah, diceritakan dengan istri yang tercinta. Diusap air mata sang istrinya. Berlinang air mata sang istri. Rasulullah bergetar tubuhnya saat membicarakan tentang kematian. Maka para hadirin sekalian yang saya muliakan, ini semuanya akan kita hadapi. Maka itulah gambaran kematian yang mesti kita ingat selalu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi yaitu amanu, menjadi orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, akan ada sama kita semuanya dan sampai membawa sampai hari kematian. Maka diingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ikulah engkau apa yang ajaran-ajaran Allah sampaikan melalui rasulnya. Ikulah dalam kehidupanmu. Wala ta'awwalu, janganlah engkau berpaling daripadanya Allah. Para hadirin sekalian, ketentuan-ketentuan agama yang memberikan arah kepada kita, yang bahwasanya Allah turunkan Al-Quran, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sudah berangkat ditinggalkan pada alim ulama. Ini bahwasanya hukum-hukum dalam kehidupan kita. Ini yang kita berpegang, Al-Quran dan semuanya yaitu hukum-hukum Islam yang mesti kita apabila kita menjadi orang-orang yang amanu. Apa saja? Wala ta'awwalu, jangan engkau berpaling.
Kita para hadirin sekalian, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan baik dari kehidupan. Maunya dalam kehidupan kita yaitu berkeluarga sesuai dengan agama kita. Maunya kita yaitu kehidupan kita dalam usaha-usaha sesuai dengan hukum-hukum Islam. Baik apa saja, karena itulah ketentuan yang Allah berikan. Kita menjadi orang-orang yang takwa kepadanya. Selanjutnya para hadirin sekalian, Allah menyuruhkan kita yaitu untuk salat. Wa'muru ahlaka bis salah. Tolong kata Rasulullah, kata Allah, ayo bawa, anjurkan dan ajakkan keluarga-keluargamu untuk salat. Wastabiru alaiha. Engkau sabar di dalam melakukan salat. Artinya apa? Jangan engkau tinggalkan anakmu, istrimu, keluargamu. Ayo salat. Wastabir alaiha. Sabar engkau. Baik tengah malam kadang-kadang kita lagi istirahat. Subuh datang, jamaah jangan kita tinggalkan. Salat jangan kita tinggalkan. Para hadirin sekalian, yang anehnya bahwasanya hidup kita diberikan oleh Allah ketenangan yang luar biasa, bahwa umur diberikan begitu lama hidupnya kita, rezeki Allah yang tentukan, pangkat martabat Allah berikan, mulia kita hari ini di depan manusia, di depan Allah, kita yaitu meninggalkan aturan-aturan Allah. Kemudian saat itu, wala nas'aluka rizqan, kami menyuruhmu untuk bahwasanya engkau salat dan sabar dalam bersalat. Wala nas'aluka rizqan, kami tidak minta upah katanya Allah. Coba lihat berapa yaitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Mulai pagi dan siang bawa nafas diatur oleh Allah. Kemudian yaitu sehat diberikan oleh Allah. Sakit kita Allah yang menyembuhkan kita. Hina kita Allah yang memuliakan kita. Hidup kita menjadi damai, anak diberikan dan istri sebagai pendamping dalam hidup kita. Namun para hadirin sekalian, menjadilah kita orang-orang yang salah, menjadilah kita orang-orang yang kufur. Begitu baiknya Allah tentang kita, begitu yaitu gambaran-gambaran kematian yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Maukah kita berbalik dengan ketentuan tadi? Oleh karena itu para hadirin sekalian, hati berpesan bahwasanya dengan Ramadan yang sudah lalu Allah mencucikan semua dosa kita yang sudah bergelimang. 11 bulan lamanya datang bulan Ramadan untuk disucikan. Hari ini kita yakin bahwa kita sudah suci, dan marilah kita yaitu berpegang teguh dengan kesucian tersebut sampai kita menjelang kematian akan dijemput oleh Allah. Ketakutan-ketakutan tadi, nyawa menjerit seperti cerita Rasulullah, maka kita berpegang bahwa ingatlah kepada Allah dan ajaklah anak-anakmu untuk salat, bahwa engkau bersabar dalam salat, dan ingatlah engkau kepada Allah, dan ingatlah kepada kematianmu. InsyaAllah Allah akan memberikan yaitu orang-orang yang dunia dan akhirat menjadi kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yaitu dipanggil oleh ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Orang yang dalam keadaan selalu bersyukur, orang dalam keadaan salat yang tidak pernah ditinggalkan, orang yang ingat dengan kematian, maka ketika kita kembali kepada Allah dipanggil dengan bahasa yang indah, ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Saat kita yaitu diletakkan di alam kubur, maka ketika itu lanjut Rasulullah dengan perbicaraan istrinya. Saat dibentangkan kita di alam kubur, dibaringkan, maka di situ semuanya kita tinggalkan. Orang-orang yang nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang baik, ketika kita yaitu berbaring di dalam tanah, maka ketika itu apa yang pernah kita banggakan? Hari ini pangkat apa yang kita sandang, banyak orang yang menunggu supaya kita mati, ada orang yang menggantikan. Istri kita yang masih muda, kita mati, cintanya sudah terbatas. Sampai dikubur saja. Walladzi yataba'uhu ila qabrihi wa huwa ahluhu. Cinta anak, cinta istri, mereka cinta kita sampai dikubur saja. Setelah kita dipancangkan batu nisan, ditulis nama kita sebagai diingat oleh anak.
namun setelah itu mereka rame-rame meninggalkan kita. Harta yang pernah kita yaitu kumpulkan, maka kita wariskan kepada orang lain. Istri yang pernah kita tinggalkan dikawini oleh orang yang lain. Harta apa saja mereka yang mengambil pusakanya, maka kita di saat tubuh sudah begitu lama, tulang belulang akan berkalang tanah, kemudian roh kita berpertanggung jawab di hadapan Allah. Maka para hadirin sekalian, mari sama-sama, kesempatan masih diberikan oleh Allah. Ingatlah engkau kepada Allah, syukurlah engkau kepada Allah, jangan engkau tinggalkan salatmu. Alhamdulillah.